Dan faedah yang keenam, anzalallahu alaihi fidalika laisa laka minal amri syai'. Di saat Nabi mendoakan kepada mereka laknat, maka Allah menurunkan ayat laisa laka minal amri syai', bahwa awakibul umur laisa biyadik ya Muhammad, bahwa akibat dari perbuatan mereka, dari kekufuran mereka itu tidak ada urusannya denganmu. Dan laisa laka minal amri syai', famdi anta li sya'nik faqat, ay dakwah wadum ala ibadati rabbik walakin la tatadakhal fil umur yabta'id minal khair lahum, ay bilaknah bidu'a laknah wa ila akhir, ada may tadakhal. Wal amru sabi'ah aw al mas'alah as-sabi'ah qauluhu aw yatuba alaihim aw yu'adzibuhum fa innahum zalimun. Hadil ayah madkurah haula. Ay ala Safwan ibnu Umayyah wa Suhail ibnu Amr wa Suhail ibnu Amr wal Harith ibnu Hisham, yang mana mereka itu bertaubat kepada Allah meskipun telah dilaknat oleh Nabi. Wa thaminah al-qunut fin nawazil. Maka di sini ada juga faidah di hadis Ibnu Umar tentang disyariatkannya kunut an-nawazil. Wal kunut an-nawazil ma'a al-hukumah, sehingga tidak sedikit-sedikit ada kejadian kita kunut padahal pemerintah kita tidak memerintahkan. Maka lebih baik kita mengikuti pemerintah agar serempak kaum muslimin melaksanakan kunut dalam suatu negeri. Karena jika kita tidak diperintah oleh pemerintah kemudian kita membuat aturan sendiri, itu tidak baik, bisa menyebabkan fitnah bahwa kita merasa diri lebih baik dan pemerintah tidak melaksanakan kunut, salah dan sebagainya. Dan perkara yang kesembilan, tasmiyatu al-mad'u alaihim fi shalah bi asma'ihim wa asma' abaihim. Maka dulu Nabi menyebutkan mereka dengan lafaz-lafaz. Safwan ibnu Umayyah, Suhail ibnu Amr, wal Harith ibnu Hisham. Dan di riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar juga, ala ri'lin wa dhaqwan wa usailah, dari qabilah-qabilah minal Arab. Fayudkar min asami haula wal qabail. Wal faidah al-asyirah la'nu al-mu'ayyin fil kunut. Dukirahuna la'na al-mu'ayyin fil kunut. Walakin al-amr al-an laisa kadalik, ni anna Allah yaqul laisa laka minal amri syai' wa la'na al-mu'ayyin la yajuz. Al-hadiyatu asrata kisatuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam lama unzila alaihi wa angdir ashiratakal aqrabin. Maka sekarang kita masuk kepada hadis Abi Hurairah yang akhir dan juga hadis muttafaqun alaih dari Ibni Abbas tentang turunnya sebab ayat atau turunnya ayat wa angdir ashiratakal aqrabin, bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada kerabat-kerabatnya terlebih dahulu. Dan faedah yang ke-12, jaddahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadal amr bihaitsu fa'ala wa nusabbu bisababihi ila al-junun wa kadzalika law yaf'aluhu muslimun al-an. Maknanya bahwa Nabi Muhammad SAW sangat bersungguh-sungguh untuk mendakwahi kerabat. Di saat turun wa angdir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, serulah kerabat-kerabat kamu dari Quraisy untuk masuk kepada Islam,
dan Nabi melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Sampai apa? Dia mengumpulkan Quraisy, yang mana kebanyakan orang-orang yang lebih tua darinya. Maka dikatakan dari nama-nama kabilahnya, ya bani kada wa kada, wa ya bani Abdi Manaf, ya wa ya bani Abdi Syams, wa ya bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar. Dan disebutkan juga di dalam hadis ini dari kerabat-kerabatnya yang lain, sampai disebutkan ya Fatimah binti, ya Sofiyah ammata Rasulillah, ya Abbas ibni Abdul Muttalib. Maka disebutkan person-person, menunjukkan Nabi Muhammad sangat hirs kepada dakwah ini, yang menyebabkan nusabbu bisababihi, dia dihina oleh siapa? Pamannya Abu Lahab. Alihada jama'tana ya Muhammad, tabban laka. Faidah yang asalisatu asyrata. Asalisatu asyrata. Faidah yang ke-13. Qauluhu li abadi wal aqrab, la ugni anka minallahi syai'a, hatta qala ya Fatimah binta Muhammad la ugni anka minallahi syai'a, fa idza sarraha wa huwa sayyidul mursalin bi annahu la yugni syai'an an sayyidihi nisa al alamin, wa amana al insanu annahu sallallahu alaihi wasallam la yaqulu illal haq, summa nadara fima waqa'a fi qulubi khawasin nas al an, tabayyana lahu at-tauhidu wa gurbatuddin. Maka bagaimana di sini Nabi di saat mengatakan kepada orang yang paling dekat, wahai Fatimah anakku, aku tidak mampu untuk bisa memberikan hidayah kepadamu. Faidan al-hidayah biyadillah. Nabi Muhammad yad'u faqat ila al-haq wal hidayah biyadillah. Fa al-an hatta yaqul li aqrabin nas ya Fatimah binti la ugni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa memberikan hidayah kecuali kamu menyebutkan la ilaha illallah tuflihu. Fa as-su'al kaifa bi awamin nas, bagaimana dengan orang yang umum dan orang yang lahir setelah Nabi Muhammad meninggal, seperti kita yang hidup di zaman 1450 hampir dari Nabi, maka jauh. Maka bagaimana kita dengan hidayah? Sangat jauh. Namun jika Allah menginginkan kita masuk kepada Islam, maka kita syukuri keislaman kita dan keimanan kita kepada Allah. Maka orang-orang yang terdekat sampai dikatakan oleh Nabi, ya Fatimah binti la amliku lakum minallahi syai'a. Maka bagaimana dengan orang-orang yang jauh? Maka hidayah biyadillah. Maka lihat kaifa Abu Lahab min akriba'in Nabi, min Quraisy, min Abdul Muttalib, min Bani Hashim, la yadkhul ilal Islam bal sabba Muhammad ibni akhi, tabban laka ya Muhammad. Maka turun ayat dari surat Al-Lahab ataupun Al-Masad, tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab, saya selanaron dzatalahab. Maka ini untuk Abu Lahab turun ayat khusus, padahal dia dari kerabat Nabi, dari orang terdekat, dari paman Nabi, tidak diberikan hidayah. Namun Bilal ibnu Rabah, bukan dari Arab bahkan, dan Al-Farisi Salman, bukan dari Arab, maka masuk kepada Islam. Dan Abu Hurairah dari Yaman masuk kepada Islam dan bahkan menjadi da'i ilallah. Maka lihat bagaimana permasalahan al-hidayah. Orang yang dekat tidak diberikan hidayah. Wa kadzalika amru Rasulillah, orang yang paling dicintai. Di hadis yang sering kita ulang muttafaqun alaih dari Musayyib ibni Hazn, di saat di akhir pertemuan dengan Nabi dikatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Faqala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila tauhid wa qala Abu Jahal wa Abdullah ibnu Abi Umayyah min sanadid Quraisy yaqulan atarghabu an millata Abdul Muttalib. Maka Abu Thalib, apakah kamu mau meninggalkan agama kita, nenek moyang kita, mengikuti dakwah Muhammad? Maka di sini perang batin di hati Abu Thalib yang dalam keadaan sekarat. Maka diajak kepada tauhid oleh keponakannya dan diajak kepada kesyirikan oleh dua temannya. Maka di sini menjadi pendalilan tentang buruknya memilih teman yang buruk. Maka memilih teman duduk yang musyrik seperti Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal adalah keburukan, sehingga Abu Lahab tidak mendapat hidayah. Akhirnya masuk kepada kesyirikan. Maka inilah yang bisa kita berikan, di mana bab ini bab yang mubham, namun setelah kita telusuri, dua ayat menyebutkan tentang kedhaifan apa-apa yang disembah selain Allah, dan hadis-hadis semuanya menunjukkan bahwa dakwah ini kepunyaan Allah. Nabi Muhammad hanya berdakwah menunjukkan jalan yang benar dari tauhid dan hidayah di sisi Allah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.